Halo sahabat Niskala Nusantara. Kali ini saya Kang Yuda akan membuat salah satu konten yang dimana ini kita akan sedikit spill ya, flexing koleksian dari pusaka saya pribadi. Yang dimana banyak teman-teman nih yang request, Kang coba dong spill dong pusaka-pusakanya, atau mungkin Kang coba keliling galerinya. Nah ini kebetulan kita akan berkeliling galeri sambil spill pusaka koleksi saya pribadi. Nah kebetulan kita lagi ada di Galeri Pusaka Al-Bantani yang mungkin nanti alamatnya kita akan lampirkan di deskripsi. Nah kita akan sedikit spill beberapa koleksian pusaka saya, mulai dari pedang, keris, tombak, golok, dan pusaka lainnya. Nah yang akan saya spill nih pusaka pertama yaitu pedang, teman-teman. Yang dimana pusaka pedang ini adalah salah satu kecintaan saya ya terhadap seni dari pedang-pedang yang ada di Nusantara bahkan dunia. Gak tau kenapa saya tuh senang banget sama pedang-pedang yang dimana memiliki eksoteri bahkan seni yang luar biasa. Nah ini kita akan ngasih tahu ya salah satu pedang yang menurut saya paling rare ya. Ini kita ambilkan, bismillah. Nah ini dia teman-teman, ini jos banget sih teman-teman. Ini adalah salah satu pedang kesayangan saya ya, yang bisa dibilang ini memang dibawa ke pameran biasanya kalau saya ada stand di pameran ya, tapi untuk dipamerkan aja sebenarnya. Dan banyak banget yang menanyakan tentang pedang ini, dapat dari mana gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah pedang lameng. Waktu itu saya dapat pedang ini kalau nggak salah ditukar satu motor Vespa pada tahun 2019 sebelum Covid. So, berarti kan berapa tahun ya? Ya pokoknya segitulah ya. Jadi kurang lebih harganya 30 jutaan. Tapi ini dihiasi perak dan handle-nya ini masuknya Garuda Mungkur, teman-teman. Ini pedang lameng. Kita buka ya, bismillah. Tuh, kan. Kenapa dibilang rare? Karena menurut saya ini adalah salah satu lamang yang luar biasa, yang memiliki pamor yang luar biasa juga, yaitu 3 pusar bumi. Nah, pedang seperti ini biasanya bukan dimiliki oleh orang biasa, teman-teman. Pastinya dimiliki oleh orang-orang yang hebat pada era terdahulu. Dan ini kalau menurut saya ya, ini estimasinya kurang lebih teman-teman ini masuk ke daerah-daerah Cirebon ya. Kenapa demikian? Karena di Cirebon pun ada lamang yang luar biasa, walaupun memang ada persatuan dari Melayu. Itulah dia tanda buktinya adanya Kesultanan Cirebon yang memang menyebar kemana-mana berkat perjalanan dari Sunan Gunung Jati. Ini luar biasa teman-teman. Nah ini saya kelentak banget sama pedang ini, jos ya. Ini dari pedang nih, baru dari pedang, belum yang lain. Ya, bismillah. Ya. Simpan lagi. Ada lagi nih pedang yang menurut saya bagus juga, teman-teman ya. Yang mungkin sekarang ini udah jarang banget ditemukan dan langka juga sih gitu ya. Ini adalah pedang Cikruh, teman-teman ya. Kita pas dulu katalognya, ini pas kemarin pameran ya. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Tuh ya. Dari estetikanya ini memang kalau Cikruh itu memodifikasi pedang-pedang bergaya Eropa, teman-teman, yang dihiasi tanduk bule ya, atau mungkin tanduk rusa juga masuk, tapi belum saya teliti lebih lanjut. Tapi menurut saya ini tanduk bule ya, dan luar biasa ya, dihiasi ornamen-ornamen yang memang memiliki ciri khas tersendiri dari pedang Cikruh. Kita buka ya, bismillah. Tuh ya, pedang bergaya Eropa pertama yang dibuat oleh empu dari Cikruh, Sumedang. Jos ya, luar biasa ini teman-teman. Oh, iya, ini pedang ini udah sangat langka sekali, udah jarang ditemukan, dan ini biasanya produksian tahun 1800-an ya. Karena kalau orang lebih 1890-an ini ya modifikasinya. Tapi ini sangat luar biasa dan memang harus jadi kebanggaan juga ya. Dan pedang ini sekarang mungkin untuk dicari sulit. Tapi kalau untuk aku waktu itu dapat kurang lebih rate-nya di angka 3 jutaan teman-teman ya. Karena ini sangat langka sih. Kita tuh kalau ngeliat pusaka tuh di kelangkaannya dan keantikannya dan keoriginalannya ya. Jadi nggak bisa lihat hanya bagusnya aja gitu ya. Tapi ini original. Nah itu dari pedang ya teman-teman. Kita spill lagi berarti dari pusaka-pusaka keris. Oke. Nah ini dia teman-teman, ada salah satu pusaka rare dari kategori keris yang menjadi koleksi saya pribadi. Nah ini dia, yang dimana ini mungkin jadi ikon dari Niskala Nusantara
yang saya dapatkan waktu itu di pameran, dan salah satu pusaka yang bisa dibilang rate-nya paling mahal yang pernah saya dapat teman-teman ya. Nih, tuh. Ini ya teman-teman, jos. Nah ini sebenarnya ada yang banyak yang bilang ini adalah pusaka modelan warangkanya Bugis. Ada juga yang bilang model Sulawesi. Ada juga yang bilang Sumbawa. Tapi saya ikut aja karena emang ini pusaka luar Jawa teman-teman ya. Yang dimana dia sih handle dari gading. Gadingnya gading tua ya teman-teman ya. Karena kalau gading muda itu kan nggak pantas lah ya. Sama aja kalian itu seperti mengulangi populasi dari gajah-gajah yang mungkin sekarang ada nih. Nah dihiasi batu-batu permata, jamrut ya. Ini jamrutnya Kolombia lagi ya. Dan juga ini ruby ya teman-teman. Bahkan dihiasi perak rajut sepuh ya. Peraknya perak tua juga ini. Dan di bagian gandarnya ada hias gading ya. Belakang gading tuh. Jos, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan. Ini antik sih. Gak tahu kenapa pas saya pertama kali lihat kris ini luar biasa banget. Walaupun memang rate harganya lumayan tinggi ya. Tapi mungkin teman-teman kalau ngeliat dari warangkanya ya udah jelas ini adalah milik seorang yang hebat ya teman-teman ya. Tuh. Nih. Ini namanya kris Lambe Maya ya teman-teman ya. Duh, atau Luk Maya. Yang luar biasa sekali teman-teman. Jadi seperti ada luk tapi tidak terlihat teman-teman. Tuh, dan pamornya simbol ya, atau bisa dibilang ini raja. Pamornya antik loh teman-teman. Ini jarang ditemukan pamor seperti ini. Dan juga bisa dibilang salah satu kategori pusaka yang memang dikhususkan untuk seseorang yang hebat pada era terdahulu ya. Wah, jospol. Nah ini dia salah satu pusaka saya yang saya dapat waktu itu. Sebenarnya harganya 100 jutaan teman-teman. Tapi ya karena saya negonya sangat sengit jadi 75 juta. Wah luar biasa ya. Ini pusaka yang jos banget. Nah ini kita simpan lagi ya, karena ini biasanya emang ditaruh di lemari khusus. Dan rencana lagi dibuatkan kotaknya juga sih teman-teman. Ya, jadi untuk sementara di sini dulu ya, karena sedang OTW membuat kotaknya. Ya, dan ada lagi pusaka-pusaka yang dari kategori kris yang luar biasa menurut saya ya. Tapi memang bisa teman-teman lihat ya di sini nih di meja. Ya, di meja itu emang ada beberapa pusaka-pusaka yang memang sudah dipisahkan. Yang mungkin memiliki dapur yang luar biasa juga, yang bisa dibilang juga ini sangat rare ya, tapi nanti kita coba lihat satu persatu ya. Dan ini di lemari juga ada pusaka-pusaka koleksi saya pribadi teman-teman. Emang ada beberapa teman-teman yang datang ke sini ya, ke Galeri Pusaka Al-Bantani, karena satu-satunya galeri pusaka yang ada di Kabupaten Bogor ya teman-teman ya. Tuh. Jadi ada aja yang Kang ini saya suka ini ambil, jadinya di apa ya bahasanya dialih rawat lah sama orang-orang. Ini banyak juga pusaka-pusaka koleksian saya ya, yaitu kris, tapi ini awalnya full jadinya ya kita belum terjun lagi ke lokasian. Jadi masih saya beberapa yang dikoleksi aja sih, ya belum selengkap itu. Dan masih banyak sebenarnya untuk kris-kris nih teman-teman, bisa lihat di belawong-belawong tuh ya. Itu banyak banget pusaka-pusaka yang luar biasa, yang memang bisa dibilang ini adalah salah satu pusaka-pusaka rare yang saya miliki ya teman-teman ya. Tuh. Nah itu dia teman-teman, jadi begini adanya. Nah biasanya teman-teman kalau kan tadi keris udah, golok udah, itu tombak. Saya punya tombak yang bisa dibilang sangat luar biasa ya menurut saya pribadi ya. Nih yuk ikutin nih, ini tombak taruhnya di sini karena emang tempat tombaknya waktu itu dialih rawat sama orang. Jadinya saya untuk sementara di sini aja dulu ya. Nih ada beberapa tombak-tombak yang luar biasa teman-teman. Nah ini ada tuh ya. Ini juga tuh. Jos ya. Ini dua-duanya emang tombak-tombak panjang semua ya bentuknya tuh. Coba ya agak sini. Nah, jos. Ya, ini tombak yang luar biasa. Mungkin saya akan coba review ya satu persatu. Untuk kategori tombak ini menurut saya tombak yang lumayan rare ya, karena langka teman-teman ya. Ini taruh sini dulu gak apa-apa ya. Nah ini dia ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ya, ini salah satu tombak yang bisa dibilang luar biasa teman-teman ya,
Ini seperti masuknya tombak nogoweling, tapi di bagian ujungnya Trisulo. Jadi waktu itu saya dapat dari lokasian teman-teman ya, yang dimana bentuknya ini masih nggak seperti ini teman-teman, kotor ya. Dan akhirnya saya warangi ya. Dan pastinya ini menjadi lebih jos dan indah. Nah, jadi di bagian ujungnya ada Trisulo. Ini salah satu tombak langka teman-teman ya. Koleksian saya pribadi. Jospol ya, tombak yang ini dipercaya tuanya itu untuk kejayaan teman-teman, dan juga untuk perlindungan, bahkan juga dijauhkan dari segala penolak bala lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, kita lanjut nih ya, satu lagi tombak akan review. Aduh, sampai dulu. Nah, ini juga nggak kalah keren nih teman-teman. Ini lumayan dicari juga sama banyak teman-teman kolektor atau kolektor ya. Kita buka, bismillah. Dari bentuknya sih mungkin teman-teman harusnya udah tahu ya. Tuh ya, tuh. Jos. Ini ada tombak Trisula teman-teman ya. Trisulo atau Trisula yang dimana ditata oleh Kinata ya. Tapi ini Kinatanya bukan emas asli teman-teman, tapi lebih ke perak ya. Memang pada era terdahulu itu ada emas asli, ada perak. Dan juga ada kuningan sehari, tapi ini yang versi perak. Tapi ini luar biasa loh teman-teman, tombak Trisula sebesar ini. Dan memang kalau teman-teman lihat nih berkorosi ya, karena emang sudah sangat tua sekali dan sangat bisa dibilang apa ya, ini harusnya dirawat memang sama kita semua teman-teman. Maka dari itu ini salah satu tombak yang melambangkan kejayaan kerajaan, melambangkan kekuasaan kerajaan pada era terdahulu. Trisula, jos. Nah, tadi kan sudah tuh ya tombak, kris, pedang. Dan ini koleksian saya yaitu ciri khas dari Jawa Barat, golok ya. Ini ada golok yang dimana koleksian saya pribadi ya, ada beberapa ya tuh sama ini nih. Juga ya emang agak sedikit halang tombak ya, karena emang tempat tombaknya belum saya buat lagi atau saya pesan lagi. Ada sekitar, kalau golok itu sebenarnya ada sekitar, waktu itu saya punya golok sekitar ada 20 lebih ya. Itu golok-golok sepuh semua, ada Ciomas, Banten, Sumedang dan sebagainya. Dan ini ada salah satu golok kebanggaan saya teman-teman ya, yaitu golok Ciomas. Nih dia, nih golok Ciomas ya, dari warangkanya ini dari kayu johar pastinya ya, yang dimana memang ciri khas ya, keren banget, genggamannya enak. Dan ini Ciomas Candung ya teman-teman ya. Bismillah kita tuh ya, Ciomas Candung ini salah satu pusaka yang memang langka, yang di pasaran sana kalau full sertifikat yang muda aja itu 5 jutaan teman-teman ya. Jadi buatan baru, tapi yang tua seperti ini pasti ada simbolnya ya. Di bagian sini ini ada simbol tapak jalak ya. Seperti itu, tapak jalak yang dimana emang ciri khas dari golok-golok Ciomas tahun 1800-an. Dan ini bisa dibilang kategori tua ya golok ya. Ciomas Candung nih ciri khasnya di sini. Nah, ini biasanya kalau memangnya kita dapatkan di umum yang tua seperti ini di angka 7 juta 8 juta. Kenapa demikian? Karena ini adalah golok yang dimana kategori pusaka ageman, dan dibuatnya itu tidak sembarangan teman-teman ya. Bahasanya itu dibuat hanya bulan Mulut saja atau bulan Suro ya. Dan anak keturunannya yang asli ya teman-teman itu tidak banyak ya yang meneruskan perjuangannya. Yang saya tahu ada Abah Johari ya, seperti itu, dan yang lain tuh saya udah almarhum. Tapi ini layak dibanggakan ya, karena ini golok Ciomas dari kampungan halaman orang tua saya, kakek saya, Banten. Jos, ini Ciomas Candung nih, golok yang dikenal sakti. Ini ada lagi nih, aduh, nah ini golok dari kerajaan teman-teman nih kalau ini ya. Nah, masih ada ininya, kita copot dulu aja. Nah, ini golok yang memang dikenal dari kerajaan daerah Jawa ya teman-teman ya, yaitu golok Lu ya, atau biasanya kalau di sini kan golok, kalau di sana Lu Blambangan. Ini sangat sepuh sekali ya teman-teman ya. Tuh ada 3 pusar bumi ya, atau mohon maaf 3 bulan sabit ya. Ini ciri khas dari Lu Blambangan ya. Ininya pun bilangnya seperti naga tuh ya, seperti pala naga di bagian ujung bilahnya.
Ini salah satu golok rare yang waktu itu saya dapat di pameran Jogja dengan harga 5 juta teman-teman. Ya, kayunya pun kayu cantik ini teman-teman ya. Itu kayu terumbalu ya. Dihiasi perak-perak. Dan ini sangat bisa dibilang luar biasa, jos ya. Ini dia salah satu pusaka yang wajib dikoleksi. Nah, itu udah semua ya teman-teman kita perlihatkan. Tapi kalau teman-teman belum lihat ini, mungkin belum lengkap. Dan memang pusaka ini jarang saya tunjukin teman-teman. Ini adalah salah satu pusaka rare. Bahasanya ini rajanya para pusaka yang ada di sini. Yaitu kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah salah satu pusaka paling rare yang pernah saya miliki. Dan ini jujur ya teman-teman, ini nggak beli ya, ini nggak alirawat, hanya dapat amanah dari para sepuh, yaitu sepuh Pukujang ya, Abah Edi atau Abah Ed, yang dimana nggak tahu kenapa beliau kok bisa mengasihkan ini ke saya. Dan awalnya saya mikir ini hanya kayu biasa teman-teman ya, tapi kalau teman-teman perlihatkan itu ya, di bagian tengahnya itu ada kujang ya, yang memang mengakar teman-teman, asli bukan buatan ya. Dan buat teman-teman jangan suka meniru ya, pokoknya ada yang mirip seperti ini tandanya itu tiruan, karena aku yakin biasanya kalau udah viral videonya nanti ada yang niru biasanya gitu ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Dan ini ingat, kayu kaboa yang hanya ada di Gunung Sancang, yang dimana kayu kaboa itu dikenal kayu yang ditanam oleh Eyang Prabu Siliwangi dan tidak boleh ditebang. Kalau memangnya pohonnya itu rantingnya jatuh sendiri ya, batangnya jatuh sendiri, itu baru boleh diambil. Pohon ini dia boleh tebang. Konon katanya kalau ditebang ini dipercaya dari legenda sekitar ya, itu bisa menyebabkan sial dan wabah atau mungkin bencana. Seperti itu. Itu dipercaya ya, kembali lagi karena kan kita juga budaya ini harus mencari mitos-mitos masyarakat. Dan Abed bilang ini waktu itu Abed datang sama sepuh dari Gunung Sancang ya, mencari ke dalam hutan-hutan ya untuk nyari kayu-kayu batang-batang yang sudah jatuh, dan ini batangnya sangat tua sekali. Tiba-tiba pas dapat ini Abed ngeliat kok di dalamnya itu ada seperti pucuk kujang ya kan. Pas dibuka lebih dalam ternyata ada kujangnya. Ini semacam pusaka mustika ya, bisa dibilang seperti itu. Dan luar biasa. Dan jujur aja teman-teman, ini sebelum saya kan emang udah lama di pegang Abed ya, banyak banget yang pengen, termasuk pejabat pemerintahan, cuman beliau nggak kasih nih teman-teman. Bahkan juga banyak orang datang sini seperti spiritual, paranormal, orang-orang yang ngerti pusaka, kolektor-kolektor datang dan bilang ini luar biasa, salah satu keajaiban alam teman-teman. Dan jujur aja banyak yang menawar ini, sampai dia bilang mobil saya simpan sini Kang, nanti kalau saya ada duit saya tebus. Bilang nggak usah, karena emang amanahnya itu bukan untuk diperjualbelikan ya. Jadi ini emang dikhusus untuk saya dari Abah Ed, makanya saya akan jaga walaupun sekedar cuman kayu, juga ada kujang di tengahnya, tapi ini berbeda ya. Kalau dari Yoninya luar biasa sekali, ini tidak tertandingi. Bahkan kemarin baru 3 hari yang lalu ada dia tuh punya pangkat jabatan lah bisa dibilang. Minta berapa itu Kang? Ini untuk tugas negara saya, dia bilang gitu kan. Berapa ya saya bilang? Bapak maunya berapa emang? Kasih pura-pura gitu kan. Kalau mobil Innova mau Kang? Ah itu murah banget Pak, saya pura-pura gitu kan, padahal pura-pura doang. 2 mobil gimana Kang? Sama Fortuner saya? Enggak Pak, karena emang bukan buat dijual gitu ya. Jadi itu dah, makanya sebenarnya bukan masalah harganya, tapi kita lihat siapa yang memberi, karena Abah Ed adalah salah satu 7 sepuh yang memang dikeramatkan terutama di daerah Jawa Barat keturunan Siliwangi. Luar biasa ya. Ini makanya salah satu pusaka rare yang paling saya jaga dan menemani saya benar-benar dari nol teman-teman. Dari Abah Ed, hatur nuhun Abah. Oke. Maka saya taruh sini. Biasanya emang ini ditaruh di kamar saya teman-teman, atau mungkin di lelang ya. Nah, jadi begitu aja kurang lebihnya teman-teman, karena kalau saya review satu persatu itu aduh banyak sekali ya, bisa sampai 10 jam nih video ya. Atau mungkin nanti saya bikin video lagi, tapi saya akan mereview pusaka-pusaka antik yang bahasanya wingit yang saya miliki. Nantikan aja ya.
Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk membantu Niskala Nusantara agar terus berkembang. Terima kasih. Jangan lupa di komentar untuk yang pengen mungkin mereview dan sebagainya. Juga teman-teman bisa mampir ke Shopee kita ya untuk mungkin aliran pusaka, galeri pusaka Al-Bantani. Teman-teman pengen punya pusaka itu boleh datang ke sini juga atau mungkin ke Shopee kita, Tokopedia dan lain sebagainya. See you, terima kasih. Salam budaya, rahayu rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.